Halo Kanti, Kanti, balik lagi nih sama Iko beritantah apo-apo. Tapi jangan salah, walau entah apo-apo, tapi yang kita sampaikan ini pastinya terupdate dan viral di beranda media sosial kita. Dak usah tegang-tegang, kita santai bye, sambil ngopi, dengar berita terhangat dari sudut kota Jambi Samo yang lagi viral di mano-mano. Dan ini di Iko berita NTA apo-apo. Kanti-kanti, ada berita yang bikin kita geleng-geleng kepala. Di depan Bank BCA sebelah Trona Express, simpang Rimbo ado bocah yang viral gara-gara ngamuk sampai nak begoco sama bapak-bapak. Kabarnya, pemikunjo sepele gara-gara tak dikasih parkir. Jadi gini, kanti-kanti, menurut informasi yang kita dapat, keributan ini bermula dari masalah parkir. Entah apalah yang jadi masalahnya. Kok sampai-sampai bocah yang viral di media sosial ini nak main kekerasan sama bapak-bapak dan pengguna jalan lainnya. Kan dok elok nian dipandang mato. Kanti-kanti, kejadian ini jadi pengingat untuk kita galau. Masalah parkir itu sudah biasa, tapi jangan sampai diselesaikan dengan emosi, apalagi kekerasan. Sebagai anak muda, seharusnya bisa kasih contoh yang baik, bukan malah bikin keributan. Semoga masalah ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dan kejadian serupa dak terulang lagi di Jambi kita. Astagfirullahaladzim, stres tak dia tuh bang? Nah, apa dia tuh stres gak sih? Kanti-kanti Jack TV, kejadian hampir serupa juga terjadi depan toko vape yang di daerah Beringin. Aduh, abang-abang yang lah jadi korban kekerasan dua tukang parkir. Jadi gini kanti-kanti, menurut informasi yang didapat, seorang abang ngebeng yang pakai baju batik niatnya cuma nak ke toko vape, tapi pas keluar, dia dipaksa minta duit parkir oleh dua tukang parkir. Yang kabarnya tuh bapak sama anak. Masalahnya, abang yang pakai baju batik tuh dok mau bayar. Yo, biasalah. Kan kadang kita nak parkir dok lamo. Apalagi kalau cuma singgah bentar. Dak disangko. Karena abang tuh dok mau bayar, mereka betinju. Kanti-kanti. Yang bikin kita geram, yang tukang parkir tuh berdua, bapak sama anak, mukuli abang baju batik itu. Kanti-kanti. Kejadian ini harus nyodak sampai terjadi. Masih untung lah, dak adu korban yang parah. Walaupun masalahnya sepele, tapi kok sampai main kasar cak itu? Apalagi main keroyokan. Balik lagi nih, di Iko Beritantah. Apopo, kanti-kanti Jack Tev. Ado-ado baik kelakuan orang ini, karenalah buntu,
Seorang bujang buntu yang kecanduan judi online ini nekat nian. Dia top up saldo dana sebesar 800.000, tapi pakai duit palsu. Aduh, niat nak untung, malah jadi buntung. Aksi nekat ini terjadi di Bangko, Merangin, Jambi. Mungkin si pelaku nilah frustasi. Kanti-kanti, lah habis banyak duit untuk judi. Pas buntu, bukannya tobat malah nyari jalan pintas yang salah nian. Judi online nih memang bahaya nian. Bisa bikin orang dak mikir panjang lagi. Tapi aksi nekatnya nih dak berjalan mulus. Pelaku kini sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Padahal, kanti-kanti, kalau dari awal duit Rp 80.000 itu dipakai untuk modal usaha, mungkin bisa jadi pengusaha sukses. Malah dipakai untuk hal yang dak bermanfaat. Kanti-kanti. Ini jadi pengingat keras untuk kita galo. Jauhilah yang namanya judi online. Apalagi pakai duit palsu. Itu selain merusak diri dewe, juga bisa berurusan sama hukum. Ingat, judi itu dak pernah bikin kita keyo. Yang adu cuma bikin kita miskin dan hidup sengsara. Sudah, boy. Pegang. Tunggu dulu. Pegang. Aku yang dibuka CCTV. Bang, ini jelas sama kayak dia palsu di dinding. Bang, jelas bang. CCTV kita ada bang. Dia pakai LM tadi bang. Pakai LM kan? Aku dan pakai LM ke topi. Adek boy, kau tadi dari sampai rumah sakit tuh tadi ya. Kau keluar dari situ, apa kau nampak aku kau lari? Nggak usah kau ngincang-ngincang dengan aku. Aku baru sanggup dapat ini. Berapa bos? 5.000 bos. Kanti-kanti, adu berita yang tah apapun ya nih. Bukannya bikin tegang, malah bikin ngakak. Adu bujang buntu. Nekat nih anak bobo rumah kosong di dekat rumah sakit DKT Jambi. Paslah masuk, bukannya nyari barang berharga, malah tidak. Jadi gini ceritanya. Kanti-kanti, lokasinya di sekitar rumah sakit DKT, kota Jambi. Bujang yang buntu inilah berhasil bobol rumah kosong. Mungkin Dionilah ngincar lamonian rumah tuh. Paslah masuk, mungkin karena kecapean atau saking ngantuknya, Dioni malah tidak pulas di kamar. Aksi konyolnya ini tentu berakhir pas warga Samo petugas datang. Pas dilacak, malingnya malah lagi mimpi indah. Langsung B diciduk di tempat. Apis nia nasibnya. Karena kosong kan, ada isinya juga. Rumah siapa bang? Abang yang di rumah ya? Iya. Apa ini sudah lokasinya? Ini masuk deh. Ya berantakan ini nggak videoan ya? Nggak video lah. Ada yang lagi paling itu? Ada yang lagi paling? Oh tidak tahu bang. Masuk di mana dia? Nah ini pak. Kanti-kanti. Kalau ini berita yang bikin kita terkejut, tapi alhamdulillah endingnya bikin hati lega. Telah terjadi pencurian motor di Musola Fajar Islamiyah, Kebun Kopi. Pas nian waktu lagi sholat maghrib, motor yang dicuri itu punya Pak W. Murlis, marbot Musola. Jadi gini ceritanya, kanti-kanti, pas jamaah lagi kusyuk-kusyuknya sholat, rupanya adu maling yang niat jahat. Motor Pak W. Murlis disikatnya. Untungnya, kanti-kanti, kabar terbaru bikin kita senyum. Terduga pelaku yang wajahnya kita blur ini, kabarnya motor Pak W. Murlis sudah dikembalikan. Belum tahu pasti gimana ceritanya motor itu bisa balik. Apakah pelakunya tobat? Atau kanti-kanti di sana gerak cepat? Yang jelas, motornya lah balik. Kanti-kanti. Aduh berita heboh yang bikin kita tegang tapi lega. Warga RT 21 Awer Kenali berhasil menangkap seorang maling. Pelaku ini ketahuan pas lagi beraksi di rumah kosong di RT 23 Kampung Bugis, yang ditinggal penghuninya pulang kampung. Jadi gini ceritanya. Kanti, si maling nih lagi asyik beraksi di rumah kosong.
Mungkin dikironyo aman, tapi ternyata ada warga yang curiga dan langsung gerak cepat. Maling itu panik dan langsung lari pontong-panting, kanti-kanti. Lari terus, sampai akhirnya jatuh di RT 21, Aur Kenali. Nah, pas jatuh itulah, warga yang kompak langsung ngepung. Satu orang maling berhasil diamankan, tapi sayangnya, yang satu lagi berhasil melarikan diri. Alhamdulillah, berkat kekompakan warga, satu pelaku berhasil diamankan. Kita doakanlah semoga pelaku yang kabur cepat ketangkap. Tetap hati-hati yo kanti-kanti. Kejahatan itu datang yo dari kesempatan. Ganti-ganti. Geger di Kabupaten Batanghari, seorang oknum anggota DPRD berinisial M digerebek oleh warga saat lagi berada di dalam rumah seorang jando. Jadi gini ceritanya. Kanti-kanti, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Batanghari mengamankan sepasang bukan muhrim yang diduga melakukan perbuatan tak senonoh di sebuah rumah pada Rabu 30 Uli sekitar jam 3 sore. Kejadian ini bermula dari aduan warga perumahan Mitranda 2, RT 24 Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian. Warga curiga karena adu tindakan yang melanggar norma adat, jadi mereka lapor ke Satpol PP. Nah, Satpol PP Batanghari gerak cit, pasangan itu langsung diamankan. Menurut Kepala Satpol PP Batanghari, Adnan, setelah diamankan, pasangan tersebut langsung dibawa ke kantor Satpol PP Batanghari untuk penyelidikan dan musyawarah bersama tokoh masyarakat setempat. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan ini berinisial M dan R si laki-laki. Yang berinisial M diketahui merupakan oknum anggota aktif DPRD Batanghari sekaligus ketua partai. Sedangkan si wanita yang berinisial R adalah seorang jando. Kami tadi sekitar jam 15.00 mendapat laporan dari anggota saya bahwa ada laporan dari masyarakat adanya terkait dengan dugaan terhadap sepasang laki-laki dan perempuan yang diduga oleh masyarakat melakukan hal-hal yang kurang sesuai dengan norma agama. Ketika saya sudah mendapat laporan itu, saya berkoordinasi dengan Pak Kabid, dengan penyidik, bahwa ini ketika ada masyarakat melapor bahwa harus kita tindak lanjuti, sebagaimana bahwa Satpol PP adalah melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar terkait dengan ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat. Kemudian setelah ketika saya mendapat laporan, saya dalam perjalanan dari desa menuju kota Muara Bulian dan saya langsung perintahkan kepada anggota untuk segera cek. Kanti-kanti. Viral di media sosial, seorang tenaga kerja wanita asal Kabupaten Kerinci yang diduga dapat istirahat cukup dari majikannya di Penang, Malaysia. Jadi gini ceritanya. Kanti, dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @Cindy F28 pada Kamis 31 Juli tahun 2025, terlihat TKW asal Jambi terekam kamera CCTV lagi ngigau sambil begawe. Insiden ini langsung memicu kecaman keras dari Cindy, pemilik akun TikTok yang ngaku sebagai pihak keluarga sang TKW. Bahkan di video tuh terlihat TKW ini meminta maaf sama majikannya, yang bikin kita makin emosi. Terdengar pula sepintas suara majikan asal Malaysia itu yang membentak-bentak sang TKW dengan nada tinggi. Kanti, kejadian ini jadi pengingat keras untuk kita nggak? Jangan sampai lagi adu saudara-saudara kita yang jadi korban perlakuan tak baik di luar negeri. Semoga pihak-pihak terkait, baik dari Indonesia maupun Malaysia, bisa cepat menindaklanjuti kasus ini. Nah, kamu tengok sendirilah. Jalan pun boleh tidur. Nah, jalan lagi tidur.
Kanti-kanti. Aduh berita yang bikin hati kita adem nian. Alhamdulillah. Seorang ODGJ asal Jambi yang lah lama nyasar di Jakarta. Kinilah berhasil pulang dan berkumpul lagi sama keluarganya. Jadi gini ceritanya. Kanti-kanti. Aduh, seorang bapek-bopek yang lah jadi ODGJ sejak tahun ke 2018, dia nyasar sampai ke Jakarta. Beruntung nian, bapak-bapak ini ditemukan oleh relawan-relawan dari Jakarta yang baik hati. Relawan ini merawat Dio sampai sembuh. Dan yang lebih bikin kita haru, ingatan bapak inilah pulih. Dio lah ingat lagi sama keluarganya, sama rumahnya yang aduh di seputaran Gor Kota Baru, Jambi. Nah setelah sembuh total, bapak ini minta untuk dipulangkan ke Jambi. Akhirnya kanti-kanti. Berkat kebaikan dan ketulusan para relawan itu, bapak ini diantar sampai ke Jambi dan kinilah berkumpul lagi sama keluarganya. Alhamdulillah, ini jadi bukti. Kanti-kanti. Kalau di dunia ini masih banyak nian orang baik. Salut nian kita sama riloan-riloan dari Jakarta itu. Semoga kebaikan mereka dibalas berlipat gando. Dan untuk bapak ini sama keluarganya, kita doakan semoga bisa hidup bahagia dan tenang. Kamu orang mana toh? Yang ngomong jelas. Orang Jambi. Orang Jambi mana? Jambi luas. Gimana? Coba ngomong cepat nih. Orang Jambi. Jambi mana? Gedenggor. Gedenggor bro. Ya coba kamu ingat yang benar nih. Yang mana nih ada orang Jambi sini nih? Biar kamu dibantu. Kamu kan udah lama nggak ketemu orang tua kamu. Masa kamu nggak kasihan orang tuamu? Kasihan nggak? Nggak, kamu kangen sama orang tuamu nggak? Kangen ya? Nah kangen sama papa mamamu kangen ya? Nah. Di mana Pak? Dikuburkan apa? Ya. Kok bisa dia ke bagaimana jalannya ke sini? Tapi ada fotonya. Yang macam ini ada lah nama aku ingat dia pas dia kecil. Macam mana lagi kakek kau. Kanti-kanti Jack Tev. Aduh berita duka yang bikin kita sedih nih. Kecelakaan tragis nimpo sebuah bus kita Rabu yang bawa rombongan calon jamaah umrah asal kota Jambi. Bus itu kecelakaan di Jalan Palembang Gambi KM 143, Desa Peninggalan, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, hari Senin malam 28 Juli tahun 2025. Sekitar jam 7 lewat, Camat Tungkal Jaya, Yudi Suhendra, membenarkan peristiwa ini. Kanti-kanti, dia bilang, bus itu ngangkut puluhan calon jamaah umroh yang lagi dalam perjalanan ke Palembang. Niatnya suci, nak ibadah umroh, malah tertimpa musibah. Mendengar kejadian itu, pihak kecamatan langsung gerak cepat. Camat Yudi sama kepala desa langsung ngirim bantuan darurat. Ini jamaah umroh saudara kecelakaan di simpang C3. Ini ada yang luka dok? Enggak, aku kenal bapakku kalau sebentar lagi yang pulang C2 ke sini. Sudah yang luka sana ya? Enggak, ada yang dibawa bang, ada yang masih di dalam kejepit. Kejepit. Nah, kantikan, tidak terasa kita lah di penghujung acara Iko Berita entah apa-apa malam ini. Seru kan? Walaupun beritanya kadang bikin senyum kecut, kadang bikin mikir. Tapi yang penting kita tetap update dengan kejadian terhangat di Jambi. Dan pastinya terhibur dengan gaya kita yang entah apa-apa tapi berisi ini. Sebelum kita pamit, untuk kanti-kanti galau yang punya video-video kejadian terupdate di Jambi atau video-video unik, lucu, jangan sungkan-sungkan. Langsung kirim ke DM Instagram JEK TV. Sampai jumpa Jack TV inspirasi kita.